Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmina ma ba'du. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu, sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini nggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah SAW. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW, tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu, qul huwallahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang engkau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman, artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah, maka saya suka. Di situ tidak ada hadzun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita, semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah gitu. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya, kan Allah itu enggak boleh lah sifatnya nganggur, itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Ikhlas, surat Kulhu. Itu artinya apa? Juga ada sabqut ta'lim, bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya, nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabqut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Masalah istri misalnya, bojomu sering ngamuk kue dan itu bagus. Tiba ngamuk tangganya ada ngamuk kue misalnya. Dan Quran bayangkan istri itu yang ngamuk, bukan ndak ngamuk. Quran bayangno bojo yang ngamukan mbek sing lanang. Makanya Quran ngendikan wis apik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nak iso bojoku kancani sing apik. Fa in karihtumuhunna. Quran tuh ndak bayangkan fa in ahbabtumuhunna, tapi fa in karihtumuhunna. Quran wis iso ngitung, mesra mbek bojo mau pirang wulan wis iso diitung. Suatu saat pasti fa'ing karihtumhunna. Mbok bojo dadi tuwa kowe roh wong luwe ayu,
Ya gedeng macam-macam, sering diamuk ya mari gedeng, roh sing luwih ayu ya marai gedeng. Dhisik ayu saiki welek ya marai gedeng. Dhisik mesra saiki ngamukan ya marai. Maka bayangannya Quran itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, terusane fa'ing karihtumuhunna. Suatu saat jika kamu mulai gak suka sama istri kamu, fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin watak yang kamu tidak suka dari istri kamu, di situ ada kebaikan yang banyak. Kulon ini kisah nyata, sering dilapuri bojo-bojo sing diamui sing wedok. Gus, bojo kula suwere ngamuk kula ngeten niku sepundi, Gus? Istri saya sering marah sama saya, sebaiknya gimana? Ya wis kan ngamuki tangga-tanggamu. Ngojo le, Gus. Bojo kula niku matre, Gus, sering njaluk dhuwit kula. Ya wis kan njaluk lanangan dia. Ojo le, Gus. Masih bagus istri kamu minta uang kamu, nak minta lanangan dia malah bahaya tuh. Nah itu Quran oleh nanggapi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di watak yang kamu tidak suka itu insyaallah ada kebaikan yang banyak. Jadi gampang. Terus dianggap enteng ya Mbak Quran. Dan sing mari kowe ra cerai ya panduane Quran iki, ngamuk-ngamuk lah berkahi. Terus aneh serang mati, warisane akeh. Ngamukan lah berkahi warisane akeh. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tonan, ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isra falmuqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak. Pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhabizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apa nanti. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono nek bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuknya ini Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarangnya ini alam nasroh adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau ini wapal orang krono, kalau pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Semoga jadi syawal yang baik, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca.
Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai, diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf sekali lagi.